Anak angkat yang membawa berkah. Di sebuah desa kecil bernama Sindangsari, di mana sawah-sawah hijau membentang hingga ke cakrawala dan gemericik air sungai menemani setiap langkah, hiduplah sepasang suami istri bernama Pak Rahmat dan Bu Siti. Mereka adalah pasangan sederhana yang dikenal baik hati. Rumah mereka yang terbuat dari kayu berdiri di tengah kebun kecil yang mereka rawat dengan penuh cinta. Namun, di balik senyum yang selalu mereka suguhkan, ada kekosongan yang tak pernah terisi. Mereka belum dikaruniai anak setelah belasan tahun menikah. Pada suatu pagi yang cerah, ketika mentari baru saja menyembul dari balik bukit, Bu Siti sedang menjemur padi di halaman. Angin lembut meniup rambutnya yang mulai memutih. Suasana tenang itu tiba-tiba pecah oleh suara tangisan bayi. Bu Siti tertegun. Dia memutar kepala, memastikan dia tidak salah dengar. "Pak, dengar itu?" teriak Bu Siti sambil berlari ke arah suaminya yang sedang memperbaiki pagar. Pak Rahmat mengangkat wajahnya yang penuh keringat. "Apa itu?" Seperti suara bayi, jawabnya dengan kening berkerut. Mereka mengikuti suara itu hingga ke semak belukar di dekat sungai. Di sana, mereka menemukan sebuah keranjang kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Dengan hati-hati, Bu Siti membuka kain yang membungkus keranjang tersebut. Di dalamnya, ada seorang bayi laki-laki mungil yang menangis dengan suara parau. Pipinya kemerahan, dan tubuh kecilnya menggigil kedinginan. "Ya Allah, siapa yang tega meninggalkan bayi ini?" bisik Bu Siti dengan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pak Rahmat menatap bayi itu dengan penuh iba. "Kita bawa dia ke rumah dulu. Tidak baik membiarkannya di sini." Tanpa berpikir panjang, mereka membawa bayi itu pulang. Di rumah, Bu Siti segera membersihkan tubuh bayi tersebut dengan air hangat. Setelah dibungkus dengan kain yang bersih, bayi itu mulai tenang dan berhenti menangis. Tatapan matanya yang besar seolah menatap langsung ke hati Bu Siti. "Pak, mungkin ini jawaban dari doa-doa kita selama ini," kata Bu Siti lirih sambil menggendong bayi itu. Pak Rahmat hanya mengangguk pelan, hatinya dipenuhi perasaan haru. Namun, mereka tahu, keputusan untuk merawat bayi ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus mencari tahu siapa orang tua bayi ini dan bagaimana dia bisa berada di sana. Pak Rahmat pun segera bergegas ke balai desa untuk melaporkan temuan mereka kepada kepala desa. Di balai desa, suasana menjadi riuh saat Pak Rahmat menceritakan penemuan bayi tersebut. Kepala desa, seorang pria tua bijaksana bernama Pak Hasan, mengerutkan kening. "Kita harus menyelidiki ini. Tapi untuk sementara, Pak Rahmat dan Bu Siti, tolong rawat bayi ini dulu. Kita akan coba cari tahu siapa orang tuanya," katanya dengan nada serius. Malam itu, saat bayi itu tertidur lelap di tempat tidur sederhana yang dibuat oleh Pak Rahmat, Bu Siti duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah mungilnya dengan penuh kasih sayang. "Pak, kalau ternyata tak ada yang mengaku sebagai orang tua bayi ini, apa kita bisa menganggapnya sebagai anak kita sendiri?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Rahmat menggenggam tangan istrinya. "Aku tahu ini keputusan besar, tapi aku merasa anak ini memang ditakdirkan untuk kita. Lihatlah, dia membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang dari rumah ini." Bu Siti tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatinya terasa penuh. Hari demi hari berlalu, dan bayi itu mulai menjadi bagian dari kehidupan Pak Rahmat dan Bu Siti. Mereka memberinya nama Rizki, yang berarti rezeki, karena kehadirannya membawa harapan baru dalam hidup mereka. Namun, meski kebahagiaan mulai tumbuh di rumah kecil itu, tak semua orang di desa menyambut kehadiran Rizki dengan baik. "Apa tidak berbahaya merawat anak yang asal-usulnya tidak jelas?" bisik seorang tetangga kepada yang lain saat mereka berkumpul di warung kopi. "Siapa tahu dia anak haram atau ditinggalkan karena membawa sial," tambah yang lain dengan nada mencibir. Kabar miring itu sampai ke telinga Bu Siti. Meski hatinya sakit, dia memilih untuk diam. Pak Rahmat mencoba menguatkannya. "Biarkan saja, Bu. Orang boleh berkata apa saja, tapi kita tahu apa yang ada di hati kita." Rizki tumbuh dengan cepat. Di usianya yang baru beberapa bulan, dia sudah bisa mengeluarkan suara-suara kecil yang membuat hati Bu Siti dan Pak Rahmat meleleh. Namun, di balik kebahagiaan itu,
mereka tetap waspada. Pak Hasan terus mencoba mencari petunjuk tentang asal-usul Rizky, tapi sejauh ini, usahanya belum membuahkan hasil. Suatu hari, seorang perempuan asing datang ke desa Sindangsari. Penampilannya lusuh, dengan wajah yang penuh kelelahan. Dia mengetuk pintu rumah Pak Rahmat. "Maaf, apakah Anda yang menemukan bayi di tepi sungai?" Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Rahmat dan Bu Siti saling berpandangan. "Apakah ini ibu kandung Rizky?" "Betul, Bu." "Apa Anda mengenal bayi itu?" tanya Pak Rahmat, berhati-hati. Wanita itu menghela napas panjang. "Namanya Rizky, dia anakku," jawabnya, membuat Bu Siti terkejut. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak pernah ingin meninggalkannya. Situasiku yang memaksa. Aku dikejar-kejar oleh orang jahat, dan aku takut Rizky akan terluka. Aku tahu meninggalkannya di tepi sungai itu salah, tapi aku tidak punya pilihan." Bu Siti memandang wanita itu dengan campuran perasaan. Dia merasakan sakit yang mendalam mendengar kisah itu, tetapi juga ketakutan kehilangan Rizky, yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Pak Rahmat mencoba meredakan suasana. "Ibu, jika memang benar Rizky adalah anak Anda, kita harus membicarakan ini baik-baik. Kami sudah merawatnya seperti anak kami sendiri." Wanita itu mengangguk. "Aku hanya ingin memastikan dia aman. Kalau kalian sudah memberikan kasih sayang dan kehidupan yang baik untuknya, aku tidak akan memaksakan apapun. Tapi izinkan aku bertemu dengannya sesekali." Mata Bu Siti mulai berkaca-kaca. "Kami menyayanginya seperti anak kami sendiri. Tapi kami juga mengerti, seorang ibu pasti merindukan anaknya." Percakapan itu menjadi awal dari hubungan yang kompleks antara mereka bertiga. Wanita itu, yang bernama Lina, mulai menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya, sementara Bu Siti dan Pak Rahmat terus menjaga Rizky dengan penuh kasih. Namun, konflik batin mulai muncul. Bagaimana mereka akan menghadapi kenyataan jika suatu hari Lina ingin mengambil Rizky kembali? Sejak hari itu, Lina mulai sering datang ke rumah Pak Rahmat. Awalnya, kehadirannya membuat suasana canggung, terutama bagi Bu Siti. Meski dia berusaha menyembunyikan perasaannya, tak jarang matanya memerah setiap kali Lina memandang Rizky dengan tatapan penuh kerinduan. Ada rasa takut yang diam-diam menghantui hati Bu Siti, seolah kebahagiaan yang baru saja diraihnya perlahan akan direnggut. Lina tampaknya menyadari hal itu. Suatu sore, saat Rizky tertidur di pangkuan Bu Siti, Lina duduk di dekatnya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Bu Siti, saya ingin berterima kasih. Saya tahu, tanpa kalian, Rizky mungkin tidak akan selamat. Saya tidak pernah berharap kalian memaafkan saya, tapi saya benar-benar berterima kasih." Bu Siti mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. "Kami juga berterima kasih, Bu Lina. Rizky adalah anugerah yang tak ternilai untuk kami. Tapi, jika nanti..." Suaranya terhenti, seolah tak sanggup melanjutkan. Lina tersenyum tipis. "Saya tahu apa yang ibu khawatirkan. Tapi percayalah, saya tidak akan mengambil Rizky dari kalian. Saya hanya ingin memastikan dia tumbuh dengan cinta. Itu saja." Meski kata-kata Lina terdengar tulus, rasa gelisah tetap mengendap di hati Bu Siti. Malam itu, dia berbicara dengan Pak Rahmat tentang kecemasannya. "Pak, bagaimana jika suatu hari Lina berubah pikiran? Kita sudah sangat menyayangi Rizky. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia diambil dari kita." Pak Rahmat menghela napas. "Aku juga memikirkan hal itu, Bu. Tapi kita harus percaya. Mungkin ini ujian untuk kita. Selama Rizky ada di sini, kita harus memberikan yang terbaik untuknya." Kehadiran Lina juga mulai menjadi perbincangan di desa. Beberapa orang menyebutnya sebagai ibu yang tak bertanggung jawab, sementara yang lain merasa iba atas kisahnya. Namun, bagi Pak Rahmat dan Bu Siti, komentar orang lain bukanlah hal yang penting. Mereka lebih fokus pada bagaimana memastikan Rizky tumbuh dengan bahagia. Suatu hari, Lina datang membawa sebuah hadiah untuk Rizky. Sebuah selimut rajutan tangan dengan motif bunga-bunga kecil. "Saya merajutnya sendiri. Semoga ini bisa menjadi pengingat bahwa saya selalu mencintainya,"
kata Lina dengan suara serak. Bu Siti menerima hadiah itu dengan hati yang bercampur aduk. Selimut itu begitu indah, dan dia bisa merasakan cinta yang tertuang dalam setiap jahitannya. Namun, rasa takut yang sama kembali menghantui hatinya. Apakah selimut ini tanda bahwa Lina berencana untuk merebut Rizky suatu hari nanti? Di tengah semua kekhawatiran itu, Rizky tumbuh dengan ceria. Tawanya memenuhi rumah kecil mereka, membawa kebahagiaan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tetapi bayang-bayang keputusan sulit yang mungkin harus mereka hadapi di masa depan terus menghantui Pak Rahmat dan Bu Siti. Hari-hari di rumah kecil Pak Rahmat dan Bu Siti terus berlalu dengan kebahagiaan yang bercampur keraguan. Rizky, yang kini berusia hampir 2 tahun, sudah mulai belajar berbicara dan berjalan. Tawanya yang lepas dan celotehnya yang lucu menjadi penghibur di tengah segala kekhawatiran yang menggantung di udara. Namun, kehadiran Lina semakin sering membuat suasana di rumah terasa berbeda. Setiap kali Lina datang, Rizky menyambutnya dengan antusias. "Bunda Lina!" teriaknya sambil merentangkan tangan mungilnya, meminta gendong. Kata-kata itu menghantam hati Bu Siti seperti petir. Meskipun ia mencoba tersenyum, rasa cemburu dan takut tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Pada suatu sore, Bu Siti duduk di teras sambil mengupas sayuran. Lina datang membawa sebungkus mainan kayu yang diukir tangan. "Rizky pasti suka ini," katanya dengan senyum hangat. Bu Siti menoleh, mencoba menahan nada suaranya agar terdengar ramah. "Terima kasih, Bu Lina. Rizky pasti senang sekali. Tapi, saya harap Anda tahu, kami juga sangat menyayanginya. Dia sudah seperti darah daging kami sendiri." Lina menatap Bu Siti dengan mata yang lembut. "Bu Siti, saya tidak pernah meragukan kasih sayang Anda. Rizky memang sudah menjadi bagian dari hidup kalian. Saya hanya ingin memastikan dia tahu bahwa ibunya juga mencintainya, meskipun saya tidak bisa selalu ada untuknya." Bu Siti menghela napas panjang, berusaha memahami posisi Lina. Namun, kata-kata itu tak sepenuhnya menghapus kegundahan yang terus menghantuinya. Setelah Lina pergi, ia berbicara dengan Pak Rahmat di meja makan kecil mereka. "Pak, apa yang harus kita lakukan? Saya takut Rizky akan lebih dekat dengan Lina seiring waktu." Pak Rahmat menggenggam tangan istrinya, mencoba menenangkannya. "Bu, Rizky masih kecil. Dia butuh cinta dari semua orang di sekitarnya. Selama kita tetap mencintainya seperti sekarang, dia akan tahu siapa yang benar-benar ada untuknya." Namun, ketegangan itu bukan hanya dirasakan oleh Bu Siti. Lina juga bergulat dengan perasaan bersalah dan kecemasan. Di satu sisi, ia tahu Rizky berada di tangan yang baik. Di sisi lain, ia merasa seperti seorang ibu yang kehilangan hak untuk membesarkan anaknya sendiri. Setiap malam, ia menatap langit dari kamar kontrakannya yang kecil, bertanya-tanya apakah keputusannya meninggalkan Rizky dulu adalah yang terbaik. Sementara itu, di desa, pembicaraan tentang Lina dan Rizky masih menjadi bahan gosip. "Lina itu aneh, ya? Sudah meninggalkan anaknya, sekarang dia mau datang-datang lagi," kata seorang ibu di warung sambil menyeruput teh hangat. Kasihan Bu Siti. Dia yang merawat anak itu dari kecil, tapi sekarang harus berbagi kasih sayang dengan Lina, balas yang lain. Pak Hasan, kepala desa, menyadari ketegangan yang mulai berkembang. Ia memutuskan untuk memanggil Pak Rahmat, Bu Siti, dan Lina ke balai desa untuk berbicara. "Saya ingin kita semua duduk bersama dan membicarakan ini dengan kepala dingin," katanya. "Rizky adalah anak yang beruntung karena memiliki banyak orang yang mencintainya. Tapi kita harus memastikan cinta itu tidak membuatnya bingung." Di balai desa, suasana hening saat Pak Hasan memulai pembicaraan. "Bu Lina, Pak Rahmat, dan Bu Siti, saya paham situasi ini tidak mudah bagi kalian semua. Tapi demi kebaikan Rizky, kita harus menyepakati bagaimana peran masing-masing." Lina berbicara lebih dulu. "Pak Hasan, saya hanya ingin menjadi bagian kecil dalam hidup Rizky. Saya tidak ingin mengganggu keluarga yang sudah dia miliki sekarang." Bu Siti, dengan suara yang bergetar, menjawab, "Kami menghargai niat baik Anda, Bu Lina. Tapi tolong mengerti, Rizky sudah seperti anak kandung kami. Saya khawatir,
Jika dia terlalu sering melihat Anda, dia akan bingung. Pak Hasan mengangguk. Itu poin yang penting. Anak sekecil Rizky membutuhkan kestabilan. Lina, mungkin kunjungan Anda bisa diatur dengan lebih terjadwal, agar tidak membingungkan Rizky. Meski perasaan masing-masing pihak tetap bercampur aduk, mereka akhirnya menyepakati jadwal kunjungan Lina, dengan harapan bisa menciptakan keseimbangan untuk Rizky. Namun, keputusan itu tidak sepenuhnya menghapus ketegangan yang masih terasa di hati mereka. Di balik semua ketegangan itu, Rizky terus tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia mulai bisa mengucapkan kalimat sederhana, seperti, Ibu Siti baik, atau, Ayah Rahmat hebat. Setiap kata yang keluar dari mulut kecilnya adalah kebahagiaan tersendiri bagi Pak Rahmat dan Bu Siti. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Rizky juga mulai memahami kehadiran Lina dalam hidupnya. Suatu hari, saat Lina datang berkunjung, Rizky bertanya dengan polos, Bunda Lina, kenapa Rizky tinggal sama Ibu Siti dan Ayah Rahmat, bukan sama Bunda Lina? Pertanyaan itu membuat suasana hening. Lina menatap Bu Siti dengan pandangan tak berdaya, lalu berlutut di depan Rizky. Sayang, karena Ibu Siti dan Ayah Rahmat adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka merawat kamu dengan penuh cinta saat Bunda tidak bisa. Tapi Bunda juga sangat mencintai kamu. Bu Siti, yang mendengar percakapan itu, merasa hatinya teriris. Meski ia memahami situasi ini tidak mudah bagi Lina, ia juga tidak bisa membayangkan kehilangan Rizky. Di malam hari, Bu Siti berbicara dengan Pak Rahmat. Pak, saya tahu ini sulit untuk Lina, tapi kita harus memastikan Rizky tidak bingung dengan semua ini. Dia perlu merasa aman dan tahu bahwa kita adalah keluarganya. Pak Rahmat mengangguk setuju. Kita harus terus memberikan kasih sayang tanpa syarat. Dengan begitu, Rizky akan selalu merasa memiliki tempat yang pasti. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Konflik baru mulai muncul ketika Lina, yang bekerja di kota, mendapat kesempatan untuk pindah ke luar negeri. Tawaran itu datang dengan gaji yang besar, tetapi juga berarti ia tidak akan bisa sering mengunjungi Rizky. Keputusan ini menjadi dilema besar bagi Lina. Harus memilih antara masa depan finansialnya atau hubungan dengan anak yang ia tinggalkan sejak kecil. Suatu malam, Lina datang ke rumah Pak Rahmat untuk berbicara. Pak Rahmat, Bu Siti, saya ingin meminta pendapat kalian. Saya mendapat tawaran kerja di luar negeri. Kalau saya terima, saya mungkin tidak bisa sering bertemu Rizky lagi. Tapi ini peluang besar untuk hidup saya. Bu Siti, yang terkejut dengan berita itu, terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa jika Lina pergi, mungkin ini akan memberikan stabilitas bagi Rizky. Namun, ia juga merasa iba pada Lina yang harus menghadapi keputusan sulit itu. Pak Rahmat menjawab dengan bijaksana, Lina, keputusan ada di tangan Anda. Kami hanya bisa memastikan, jika Anda memilih untuk pergi, Rizky akan tetap tumbuh dengan kasih sayang di sini. Tapi jika Anda memutuskan untuk tetap dekat dengannya, kami juga akan mendukung. Lina menangis mendengar kata-kata itu. Terima kasih atas pengertian kalian. Saya akan memikirkannya dengan matang. Malam itu, Lina merasa bebannya sedikit berkurang. Ia tahu, apapun keputusannya, Rizky berada di tangan yang tepat. Namun, keputusan itu akan menjadi titik balik besar dalam hidup mereka semua. Malam itu, Lina duduk di kamarnya yang kecil dengan lampu meja redup menyinari tumpukan dokumen di hadapannya. Surat penawaran kerja yang baru saja tiba tergeletak di sana, seakan menantangnya untuk membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Tawaran bekerja di perusahaan luar negeri itu adalah peluang yang tidak datang dua kali, sebuah kesempatan untuk memperbaiki hidupnya yang selama ini penuh perjuangan. Namun, tawaran itu juga berarti meninggalkan Rizky, anak yang selalu hadir dalam mimpinya sejak pertama kali ia lahir. Air mata mengalir di pipi Lina. Hatinya terbelah antara keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri dan rasa cinta yang mendalam untuk Rizky. Setelah beberapa jam termenung, Lina akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Rahmat dan Bu Siti keesokan harinya untuk membicarakan keputusan itu. Pagi itu,
Lina datang dengan wajah yang tampak lelah namun penuh tekad. Pak Rahmat dan Bu Siti menyambutnya di ruang tamu sederhana mereka, dengan Rizky yang sedang bermain di sudut ruangan. Suara tawa kecil Rizky menggema, mengisi ruangan dengan kebahagiaan yang selalu mereka rasakan setiap hari. Lina menatap Rizky sejenak, lalu mengalihkan pandangannya kepada Pak Rahmat dan Bu Siti. "Pak, Bu, saya sudah memutuskan," katanya pelan, tetapi tegas. Bu Siti meletakkan cangkir tehnya dengan hati-hati. "Apa yang sudah Lina putuskan?" tanyanya, suaranya gemetar. "Saya akan menerima tawaran kerja di luar negeri," jawab Lina. "Tapi saya ingin kalian tahu bahwa keputusan ini tidak saya buat dengan mudah. Saya hanya ingin memastikan bahwa Rizky tumbuh di lingkungan yang stabil dan penuh cinta. Dan saya percaya, kalian adalah orang-orang terbaik untuk menjaganya." Bu Siti terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Perasaan lega dan sedih bercampur menjadi satu. Di satu sisi, keputusan Lina berarti mereka tidak perlu takut kehilangan Rizky. Namun di sisi lain, ia bisa merasakan beratnya pengorbanan yang harus ditanggung Lina. "Lina," kata Pak Rahmat dengan suara lembut, "kami tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi kami ingin kamu tahu, Rizky akan selalu tahu bahwa dia memiliki ibu yang mencintainya, meskipun kamu tidak selalu ada di dekatnya." Lina tersenyum pahit. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berharap suatu hari Rizky akan mengerti bahwa semua ini saya lakukan juga untuk kebaikannya." Beberapa hari kemudian, Lina bersiap untuk keberangkatannya. Sebelum pergi, ia meminta waktu untuk menghabiskan 1 hari penuh bersama Rizky. Mereka berjalan-jalan di desa, menikmati pemandangan sawah yang hijau dan sungai yang gemericik. Lina membawa Rizky ke tempat-tempat yang dulu menjadi tempatnya bermain saat kecil, menceritakan kenangan-kenangannya sambil memeluk Rizky erat-erat. "Rizky, kamu harus selalu ingat, ya? Ibu Siti dan Ayah Rahmat adalah orang-orang yang sangat baik. Dengarkan mereka, ya, Nak?" katanya sambil mengelus rambut Rizky. Rizky yang masih terlalu kecil hanya mengangguk, tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Namun, kehangatan pelukan Lina membuatnya merasa nyaman. Di penghujung hari, Lina menyerahkan sebuah surat kepada Bu Siti. "Bu, ini surat untuk Rizky. Kalau dia sudah cukup besar untuk mengerti, tolong berikan surat ini padanya. Di dalamnya, saya menuliskan segalanya, kenapa saya harus pergi, dan betapa saya mencintainya." Bu Siti menerima surat itu dengan tangan gemetar. "Saya berjanji akan menjaganya sebaik mungkin, Lina." Lina mengangguk dengan air mata yang tak mampu lagi ia tahan. "Saya percaya pada kalian, Bu." Setelah Lina pergi, kehidupan di rumah kecil Pak Rahmat dan Bu Siti kembali berjalan seperti biasa, meskipun bayang-bayang Lina tetap ada dalam setiap momen. Rizky yang ceria terus tumbuh menjadi anak yang pintar dan penuh rasa ingin tahu. Setiap malam, Bu Siti menceritakan dongeng-dongeng pengantar tidur, sementara Pak Rahmat mengajarkan Rizky tentang nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Namun, ada saat-saat ketika Rizky bertanya tentang Lina. "Ibu, kapan Bunda Lina akan datang lagi?" tanyanya suatu malam. Bu Siti menatap mata kecil itu dengan perasaan campur aduk. "Bunda Lina sedang bekerja jauh, Nak. Tapi dia selalu mencintai kamu, sama seperti ibu dan ayah mencintaimu." Rizky mengangguk, tampak puas dengan jawaban itu. Ia belum sepenuhnya mengerti apa artinya kehilangan atau jarak, tetapi kasih sayang yang melimpah dari Bu Siti dan Pak Rahmat membuatnya merasa aman. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat tiba dari Lina. Surat itu berisi cerita tentang kehidupannya di negara baru, bagaimana ia bekerja keras dan terus memikirkan Rizky setiap harinya. Dalam suratnya, Lina juga mengirimkan foto dirinya di depan tempat kerjanya, dengan senyuman yang meskipun terlihat bahagia, tetap menyimpan kerinduan yang mendalam. Bu Siti membaca surat itu dengan hati yang tersentuh. Ia menunjukkan foto itu kepada Rizky. "Lihat, Nak. Ini Bunda Lina. Dia bekerja keras supaya bisa membuat kamu bangga." Rizky menatap foto itu dengan mata berbinar. "Bunda Lina cantik, ya, Bu?" katanya polos, membuat Bu Siti tersenyum. Di malam yang tenang itu,
Bu Siti menyimpan surat dan foto Lina di dalam sebuah kotak khusus. Ia tahu, meskipun Lina tidak hadir secara fisik, cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang. Waktu terus berjalan, dan Rizky tumbuh menjadi anak yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Kini usianya menginjak 6 tahun, dan hari pertamanya di sekolah menjadi momen yang penuh harapan sekaligus tantangan bagi keluarga kecil itu. Pagi itu, Rizky berdiri di depan cermin dengan seragam sekolahnya yang baru. Seragam putih dan celana merah itu terlihat sedikit kebesaran di tubuh kecilnya, tetapi semangat di matanya membuat Bu Siti dan Pak Rahmat tersenyum bangga. "Ibu, aku nanti boleh main di lapangan sekolah, kan?" tanya Rizky sambil menatap Bu Siti melalui pantulan cermin. "Tentu, Nak. Tapi jangan lupa dengarkan Bu Guru, ya," jawab Bu Siti sambil merapikan kerah bajunya. Pak Rahmat menuntun Rizky ke halaman depan, di mana sepeda tuanya sudah siap. "Ayo, Nak. Kita berangkat. Ibu akan menunggu di rumah sambil mendoakanmu." Sepanjang perjalanan ke sekolah, Rizky tidak berhenti bertanya. "Ayah, apa aku akan punya banyak teman? Apa aku boleh membawa pulang buku dari sekolah?" Pak Rahmat tersenyum, menikmati celoteh putranya yang membuat pagi itu terasa lebih hidup. "Tentu saja, Rizky. Sekolah adalah tempat untuk belajar banyak hal baru. Kamu pasti akan suka." Saat tiba di halaman sekolah, Rizky memandang dengan penuh kagum. Bangunan sederhana dengan dinding berwarna kuning dan halaman luas yang penuh dengan anak-anak tampak seperti dunia baru yang menantang. Pak Rahmat menggenggam tangannya erat, memastikan Rizky merasa aman. Di dalam kelas, Rizky memperhatikan setiap detail dengan saksama. Dia duduk di bangku barisan tengah, diapit oleh 2 anak laki-laki yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Aldi dan Budi. Guru mereka, Bu Wulan, adalah wanita paruh baya yang ramah dan penuh senyum. "Anak-anak, hari ini kita akan berkenalan. Satu persatu, ceritakan nama kalian dan apa yang kalian sukai," kata Bu Wulan. Ketika tiba giliran Rizky, dia berdiri dengan gugup tetapi penuh percaya diri. "Nama saya Rizky. Saya suka menggambar dan bermain layangan." Beberapa anak tertawa kecil mendengar jawaban Rizky, tetapi Bu Wulan tersenyum hangat. "Bagus sekali, Rizky. Kamu pasti punya imajinasi yang hebat." Hari pertama Rizky di sekolah berjalan lancar. Dia pulang dengan cerita-cerita seru tentang teman baru dan pelajaran yang ia pelajari. Di rumah, Bu Siti mendengarkan dengan sabar sambil menyiapkan makan malam. Pak Rahmat, yang lelah setelah bekerja di sawah, tetap tersenyum mendengar celotehan Rizky. Seiring berjalannya waktu, Rizky mulai menunjukkan minat yang besar pada pelajaran seni. Di setiap kesempatan, dia menggambar pemandangan desa dengan sawah hijau dan sungai jernih. Guru-gurunya sering memuji bakatnya, dan Pak Rahmat serta Bu Siti dengan bangga menyimpan setiap karya Rizky di dinding rumah mereka. Namun, tidak semua orang mendukung mimpi Rizky. Di warung desa, beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. "Anak itu terlalu banyak menggambar. Bukankah lebih baik dia belajar membantu di sawah?" kata seorang pria tua. "Mungkin dia akan jadi seperti ibu kandungnya, Lina. Selalu bermimpi terlalu tinggi," tambah yang lain. Kabar itu sampai ke telinga Pak Rahmat, tetapi dia memilih untuk tidak memedulikannya. Rizky adalah anak yang cerdas. Dia harus punya kesempatan untuk bermimpi besar, katanya kepada Bu Siti suatu malam. "Iya, Pak. Saya juga percaya Rizky akan membawa kebahagiaan untuk kita semua," jawab Bu Siti sambil memandangi Rizky yang sedang tertidur lelap. Suatu sore, saat Rizky sedang menggambar di halaman, dia menemukan sebuah kotak kecil di lemari tua. Di dalamnya, ada foto Lina dan surat-surat yang pernah dia kirimkan. Rizky memandangi foto itu dengan penasaran. "Ibu, siapa ini?" tanyanya kepada Bu Siti yang sedang menyiram tanaman. Bu Siti terdiam sejenak, lalu mendekat dan duduk di samping Rizky. "Itu Bunda Lina, Nak. Dia yang melahirkanmu." Rizky memandang foto itu lebih lama, lalu berkata, "Kenapa Bunda Lina tidak tinggal di sini bersama kita?" Bu Siti menghela napas, berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana. "Bunda Lina harus pergi bekerja jauh, supaya bisa membuat kamu bangga.
Tapi dia selalu mencintaimu, sama seperti ibu dan ayah mencintaimu. Rizky mengangguk, meskipun tampak masih bingung. Dia menyimpan foto itu di mejanya, seolah ingin mengingat wajah Lina setiap hari. Di sekolah, Rizky mulai mengalami tantangan baru. Beberapa teman sekelasnya mulai mengejeknya karena asal-usulnya yang berbeda. "Rizky anak angkat, kan? Orang tuamu bukan orang tua aslimu," kata seorang anak dengan nada mengejek. Meskipun hatinya sakit, Rizky mencoba menahan tangis dan menjawab dengan tegas, "Ibu dan ayah adalah orang tua yang menyayangi aku. Itu yang paling penting." Ketika Rizky pulang dengan mata yang sembab, Bu Siti dan Pak Rahmat langsung menyadari ada yang tidak beres. Setelah mendengarkan cerita Rizky, Pak Rahmat memeluknya erat. "Rizky, kamu adalah anak yang istimewa. Jangan biarkan kata-kata orang lain membuat kamu ragu tentang siapa dirimu. Kamu tahu, kami mencintaimu lebih dari segalanya," katanya dengan suara lembut. Malam itu, setelah berbicara dengan Pak Rahmat dan Bu Siti, Rizky mulai memahami bahwa cinta dan keluarga tidak ditentukan oleh darah, melainkan oleh kasih sayang dan kebersamaan. Dia merasa lebih kuat dan bertekad untuk tidak lagi membiarkan ejekan orang lain menyakitinya. Dengan semangat baru, Rizky kembali ke sekolah keesokan harinya. Dia mulai menunjukkan bakat menggambarnya di depan teman-temannya, membuat banyak dari mereka terkesan. Rizky mulai dikenal sebagai anak yang ceria dan berbakat, meskipun perjalanan menuju penerimaan penuh masih panjang. Waktu berlalu, Rizky semakin berkembang menjadi anak yang berbakat dan penuh rasa ingin tahu. Pada usia 10 tahun, bakat menggambarnya mulai menarik perhatian guru-guru di sekolah. Salah satu guru seni, Pak Arman, melihat potensi besar dalam karya-karya Rizky. Suatu hari, setelah pelajaran selesai, Pak Arman memanggil Rizky ke ruang guru. "Rizky, boleh Pak Guru bicara sebentar?" tanyanya sambil tersenyum. Rizky mengangguk, meskipun wajahnya sedikit gugup. "Tentu, Pak." Pak Arman menunjukkan sebuah brosur lomba menggambar tingkat kabupaten. "Pak Guru melihat bakat besar dalam dirimu. Lomba ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kamu punya kemampuan luar biasa." Rizky membaca brosur itu dengan mata berbinar. Namun, senyumnya perlahan memudar. "Tapi, Pak, aku tidak punya peralatan menggambar yang bagus. Pensil warnaku sudah hampir habis." Pak Arman tersenyum bijak. "Jangan khawatir soal itu. Jika kamu ingin mencoba, Pak Guru akan membantumu. Yang penting adalah semangat dan usahamu." Setibanya di rumah, Rizky langsung menceritakan tentang lomba tersebut kepada Bu Siti dan Pak Rahmat. Wajahnya berseri-seri, tetapi ada nada ragu dalam suaranya. "Ibu, ayah, aku ingin ikut lomba ini. Tapi aku takut kalau hasil gambarku tidak cukup bagus," katanya sambil memandangi lantai. Pak Rahmat menepuk bahu Rizky dengan lembut. "Rizky, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Tidak ada yang tahu hasilnya jika kamu tidak mencobanya." Bu Siti, meskipun hatinya khawatir tentang biaya tambahan yang mungkin diperlukan, tersenyum dan berkata, "Ibu akan membantumu mempersiapkan semuanya. Jangan pikirkan hal lain, Nak." Malam itu, Bu Siti dan Pak Rahmat menghitung tabungan mereka yang tersisa. Dengan uang yang mereka miliki, mereka memutuskan untuk membeli perlengkapan menggambar baru untuk Rizky. Keesokan harinya, Pak Rahmat pergi ke pasar kota untuk membeli pensil warna, kuas, dan kertas gambar. Meski sederhana, perlengkapan itu membuat Rizky sangat bahagia. "Terima kasih, Ayah. Aku akan berusaha sebaik mungkin," serunya penuh semangat. Hari perlombaan tiba. Aula besar tempat lomba berlangsung dipenuhi oleh anak-anak berbakat dari berbagai sekolah. Rizky merasa gugup melihat betapa seriusnya peserta lain. Beberapa dari mereka membawa perlengkapan menggambar yang jauh lebih canggih daripada miliknya. Namun, ketika lomba dimulai, Rizky menenangkan dirinya dan mulai menggambar. Dia membiarkan imajinasinya mengalir, menciptakan pemandangan desa Sindangsari dengan sawah hijau, sungai yang berkilauan, dan anak-anak yang bermain layang-layang. Setiap goresan pensilnya adalah refleksi dari kehidupannya yang sederhana namun penuh cinta. Di akhir lomba, Rizky menyerahkan gambarnya dengan tangan gemetar. Pak Arman,
yang menemani dari awal, memeluknya dengan bangga. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Rizky. Itu yang terpenting. Seminggu setelah lomba, pengumuman pemenang tiba. Rizky dan keluarganya berkumpul di ruang tamu, menunggu hasil dengan penuh harap. Ketika namanya disebut sebagai juara pertama, seluruh rumah dipenuhi oleh sorak kegembiraan. Rizky, kamu luar biasa, seru Bu Siti sambil memeluknya erat. Pak Rahmat tersenyum lebar. Nak, ini baru awal dari perjalananmu. Tetaplah rendah hati dan terus belajar. Kemenangan itu bukan hanya tentang penghargaan bagi Rizky, tetapi juga tentang membuktikan bahwa dengan tekad dan dukungan keluarga, mimpi-mimpi bisa menjadi kenyataan. Kemenangan Rizky menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Banyak yang awalnya meremehkan kemampuan Rizky kini melihatnya sebagai anak berbakat yang membawa kebanggaan bagi desa mereka. Bahkan beberapa orang tua mulai mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti jejak Rizky. Namun, di balik semua pujian, Rizky tetap menjadi anak yang rendah hati. Dia sering membantu teman-temannya di sekolah menggambar, berbagi pensil warna, dan memberi semangat kepada mereka. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa, katanya kepada Aldi dan Budi suatu hari. Suatu sore, saat Rizky sedang menggambar di teras rumah, Lina datang berkunjung. Wajahnya tampak bahagia mendengar kabar kemenangan Rizky. Rizky, Ibu bangga padamu, katanya sambil memeluk Rizky. Meskipun Rizky masih sedikit canggung dengan kehadiran Lina, dia mulai merasa nyaman. Bu Siti, yang mengamati dari kejauhan, merasa lega melihat hubungan antara Rizky dan Lina mulai membaik. Namun, di dalam hatinya, Bu Siti tetap menyimpan kecemasan. Apakah hubungan yang semakin dekat antara Rizky dan Lina akan mengubah keadaan? Kemenangan Rizky dalam lomba menggambar tingkat kabupaten menjadi batu loncatan yang mengubah banyak hal dalam hidupnya. Setelah kemenangan itu, Rizky menerima undangan untuk mengikuti pelatihan seni di kota, yang diadakan oleh salah satu sekolah seni ternama. Namun, undangan ini membawa tantangan baru bagi keluarga kecil Pak Rahmat dan Bu Siti. Suatu pagi, saat Pak Rahmat sedang memperbaiki pagar kebun, seorang kurir datang membawa amplop besar. Rizky membukanya dengan gemetar. Di dalamnya terdapat surat undangan resmi dan rincian program pelatihan seni selama 3 bulan di kota besar. Semua biaya pelatihan ditanggung oleh penyelenggara, tetapi mereka harus menanggung biaya akomodasi dan transportasi sendiri. Bu Siti membaca surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ini kesempatan besar, Rizky. Tapi bagaimana kita bisa mengatur semuanya? Pak Rahmat mengangguk, mencoba berpikir tenang. Kita harus cari cara, Bu. Rizky punya bakat, dan kita tidak boleh menghentikannya hanya karena kekurangan uang. Rizky yang mendengar percakapan itu menundukkan kepala. Kalau terlalu sulit, aku tidak usah ikut, Ayah, Ibu. Aku tidak ingin menyusahkan kalian. Pak Rahmat mendekati Rizky dan menatapnya penuh kasih. Nak, jangan pernah berkata begitu. Kita akan berusaha bersama-sama. Untuk mengumpulkan uang, Pak Rahmat mulai bekerja lebih keras. Dia mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh di ladang tetangga, sementara Bu Siti menjual hasil kebun ke pasar dengan lebih giat. Bahkan Lina, ibu kandung Rizky, turut membantu. Dia memberikan sebagian dari penghasilannya bekerja sebagai penjahit di kota. Rizky adalah anak kita semua, kata Lina dengan tulus saat menyerahkan amplop kecil berisi uang kepada Bu Siti. Bu Siti terkejut sekaligus terharu. Bu Lina, terima kasih. Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Dalam hati, Bu Siti mulai menyadari bahwa Lina tidak lagi menjadi ancaman, melainkan bagian dari keluarga besar yang sama-sama menyayangi Rizky. Hari keberangkatan Rizky tiba. Dengan tas sederhana di punggungnya, Rizky diantar oleh Pak Rahmat dan Bu Siti ke terminal bus. Lina juga hadir, memberikan pelukan hangat sebelum Rizky naik ke bus. Jaga dirimu baik-baik, Nak. Jangan lupa belajar sungguh-sungguh, pesan Lina dengan suara bergetar. Saat bus mulai bergerak, Rizky melambaikan tangan dari jendela, sementara air mata perlahan mengalir di pipi Bu Siti. Pak Rahmat menggenggam tangan istrinya, memberikan kekuatan. Di kota, Rizky menghadapi dunia yang sangat berbeda dari desa Sindangsari.
Gedung-gedung tinggi, jalanan yang selalu ramai, dan suasana yang serba cepat membuatnya merasa kecil. Namun, pelatihan seni itu mempertemukannya dengan anak-anak berbakat dari berbagai tempat. Salah satu teman baru Rizky, Anita, adalah seorang anak perempuan dengan gaya ceria dan percaya diri. "Hei, aku suka gayamu menggambar. Kamu pasti sering melukis pemandangan, kan?" katanya suatu hari saat mereka duduk bersama di studio. Rizky tersenyum malu-malu. "Iya, aku sering menggambar desa tempat tinggalku." Anita tertawa kecil. "Aku juga ingin tinggal di desa. Sepertinya tenang dan damai." Keduanya cepat menjadi teman akrab, saling mendukung dalam menyelesaikan tugas-tugas seni yang menantang. Salah satu tantangan besar dalam pelatihan itu adalah membuat mural besar sebagai karya kelompok. Rizky, Anita, dan beberapa teman lainnya ditugaskan untuk menggambarkan tema, kehidupan dan harapan. Rizky mengusulkan untuk menggambar pemandangan desa, lengkap dengan sawah, sungai, dan wajah-wajah bahagia penduduknya. "Ini tentang harapan yang datang dari tempat sederhana," kata Rizky dengan antusias. Namun, tak semua anggota setuju. Salah satu anak, Ardi, merasa tema itu terlalu biasa. "Kita di kota besar, Rizky. Siapa yang peduli dengan sawah?" katanya sinis. Rizky merasa terpojok, tetapi Anita membelanya. "Justru itu ide yang bagus. Kita perlu sesuatu yang berbeda, bukan hanya hal-hal tentang kota." Setelah diskusi panjang, kelompok itu akhirnya menyetujui ide Rizky. Mereka bekerja keras selama berminggu-minggu, dan hasilnya adalah mural indah yang memadukan suasana desa dan kota dengan harmoni. Saat mural itu dipamerkan, banyak pengunjung yang terkesan. Bahkan salah satu juri memberikan pujian khusus kepada Rizky. "Kamu berhasil menunjukkan bahwa keindahan dan harapan bisa datang dari mana saja, termasuk dari tempat sederhana seperti desa." Setelah 3 bulan yang penuh perjuangan, pelatihan selesai. Rizky pulang ke Sindangsari dengan membawa banyak cerita dan pengalaman berharga. Dia juga membawa penghargaan sebagai salah satu peserta terbaik dalam pelatihan tersebut. Di terminal, Bu Siti dan Pak Rahmat sudah menunggu dengan senyum lebar. Lina juga ada di sana, berdiri di belakang, matanya berkaca-kaca melihat putranya yang kini tampak lebih percaya diri. "Aku pulang, Ibu, Ayah," seru Rizky sambil berlari memeluk mereka. Bu Siti mencium kening Rizky dengan penuh kasih. "Kami bangga padamu, Nak." Kembalinya Rizky membawa semangat baru bagi desa. Dia mulai mengajar anak-anak di desa menggambar, membagikan ilmu yang didapatnya selama di kota. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rizky mulai memikirkan masa depannya. Apakah dia akan terus tinggal di desa atau kembali ke kota untuk mengejar impian yang lebih besar? Kehidupan di Sindangsari kembali damai setelah kepulangan Rizky dari pelatihan seni di kota. Namun, kedamaian itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh Rizky. Di satu sisi, ia mencintai desanya, tempat ia dibesarkan dan tempat kenangan manisnya bersama Pak Rahmat, Bu Siti, dan Lina terukir. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa mimpinya untuk menjadi seorang seniman terkenal membutuhkan pengorbanan besar, termasuk kemungkinan meninggalkan desa untuk waktu yang lama. Setelah pelatihan, Rizky memutuskan untuk memanfaatkan ilmunya. Ia mengajak anak-anak di desa menggambar di tembok-tembok kosong di sekitar Sindangsari. Di tembok balai desa, mereka melukis mural besar yang menggambarkan keragaman budaya desa dan kebersamaan penduduknya. Penduduk desa mulai melihat sisi lain dari seni yang dibawa Rizky. Bahkan Pak Hasan, kepala desa, datang untuk memberikan pujian. "Rizky, ini luar biasa. Kau berhasil membawa warna baru ke desa kita," katanya sambil menatap mural dengan kagum. Namun, di tengah kekaguman itu, Pak Hasan juga memberikan saran. "Tapi, Nak, kau harus berpikir lebih jauh. Bakat seperti ini tidak bisa hanya berhenti di sini. Dunia di luar sana membutuhkan orang sepertimu." Kata-kata Pak Hasan membuat Rizky terdiam. Malam itu, ia merenungkan apa yang sebenarnya ia inginkan. Suatu hari, seorang pria bernama Pak Jaya, seorang kolektor seni dari kota, datang mengunjungi Sindangsari.
Ia mendengar tentang Rizky dari seorang teman yang melihat mural Rizky selama pelatihan. Pak Jaya tertarik untuk melihat karya-karya Rizky secara langsung. Rizky menunjukkan lukisan-lukisannya yang ia buat di rumah. Dengan kagum, Pak Jaya memandangi setiap goresan kuas. Ini sangat luar biasa, Rizky. Kau punya bakat alami yang jarang dimiliki orang lain. Pak Jaya menawarkan Rizky untuk ikut pameran seni di galeri ternama di kota besar. Tawaran ini sangat menggiurkan, tetapi juga membawa dilema besar bagi Rizky. Pameran itu akan membutuhkan waktu berbulan-bulan di kota, jauh dari keluarganya. Aku harus memikirkannya, Pak, jawab Rizky pelan, meskipun di dalam hatinya ada rasa antusias yang sulit disembunyikan. Malam itu, Rizky mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Pak Rahmat dan Bu Siti. Ayah, Ibu, tadi ada tamu dari kota. Dia menawarkan aku untuk ikut pameran seni di galeri besar, kata Rizky dengan hati-hati. Pak Rahmat menatap Rizky dengan tenang, sementara Bu Siti terlihat sedikit khawatir. Itu kabar baik, Nak. Tapi apa yang membuatmu ragu? Tanya Pak Rahmat. Rizky menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan emosi. Aku takut meninggalkan kalian terlalu lama. Aku tahu ini kesempatan besar, tapi aku juga tidak ingin melupakan desa ini. Bu Siti menggenggam tangan Rizky. Nak, kami selalu ingin yang terbaik untukmu. Kalau pameran itu bisa membawamu lebih dekat pada mimpimu, kami akan mendukungmu. Jangan pikirkan kami. Kami akan baik-baik saja. Pak Rahmat mengangguk. Rizky, hidup ini adalah tentang memilih jalan yang kau yakini. Tapi ingat, kemanapun kau pergi, rumah ini selalu menunggumu. Kata-kata itu membuat Rizky terharu. Malam itu, ia tidur dengan pikiran yang berkecamuk, mencoba menimbang segala kemungkinan. Keesokan paginya, Rizky pergi ke tempat favoritnya di tepi sungai. Ia membawa buku sketsanya dan mulai menggambar. Gambar itu adalah pemandangan desa Sindangsari dengan semua kenangan yang ia miliki, sawah yang hijau, rumah kecil Pak Rahmat dan Bu Siti, serta senyum hangat Lina. Saat angin lembut meniup rambutnya, Rizky merasa menemukan jawabannya. Ia tahu bahwa pergi ke kota bukan berarti meninggalkan desanya, melainkan membawa Sindangsari ke dunia luar melalui karya-karyanya. Rizky pulang dengan langkah mantap. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Pak Jaya. Namun, sebelum berangkat, ia ingin memberikan sesuatu yang istimewa untuk desanya. Rizky mengumpulkan anak-anak desa untuk membuat sebuah proyek besar, mural raksasa di lapangan utama desa. Selama berminggu-minggu, mereka bekerja bersama, melukis kisah Sindangsari di tembok besar itu. Ada gambar sawah, sungai, dan penduduk desa yang tersenyum. Saat mural itu selesai, penduduk desa berkumpul untuk melihat hasilnya. Mereka terharu melihat bagaimana Rizky berhasil menangkap jiwa desa mereka dalam lukisan itu. Ini adalah caraku mengingatkan diri sendiri bahwa Sindangsari selalu menjadi rumahku, kata Rizky di hadapan semua orang. Pak Rahmat dan Bu Siti memeluk Rizky dengan bangga. Lina yang berdiri di belakang tersenyum, merasa bahwa putranya telah menemukan jalannya. Dengan keyakinan baru, Rizky bersiap untuk perjalanan panjangnya ke kota. Ia membawa harapan, mimpi, dan cinta dari desanya yang selalu menjadi sumber inspirasinya. Rizky memulai perjalanannya di kota besar dengan langkah penuh keyakinan. Dunia seni yang semula tampak jauh kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Berbagai galeri seni, museum, dan komunitas seniman membuka pintu mereka untuk bakat muda seperti Rizky. Namun, setiap langkah yang ia ambil selalu membawa Sindangsari bersamanya, dalam setiap goresan kuas, dalam setiap karya yang ia ciptakan. Di sebuah galeri ternama, karya-karya Rizky dipamerkan bersama seniman lainnya. Lukisan-lukisannya, yang sebagian besar terinspirasi dari pemandangan dan kehidupan desa Sindangsari, menarik perhatian banyak pengunjung. Salah satu lukisan yang paling banyak dibicarakan adalah sebuah kanvas besar yang menggambarkan sawah hijau dengan rumah kayu kecil di tengahnya. Judulnya, Rumah dan Harapan. Di antara kerumunan, seorang kolektor seni terkenal mendekati Rizky. Lukisanmu sangat menyentuh. Ada kehangatan dan kejujuran di dalamnya, katanya sambil menjabat tangan Rizky.
Ucapan itu menjadi salah satu momen yang meneguhkan hati Rizky bahwa keputusannya untuk melangkah ke dunia seni adalah jalan yang benar. Meskipun Rizky sibuk dengan pameran dan proyek seni, ia tak pernah melupakan keluarganya di Sindang Sari. Setiap bulan, ia mengirim surat dan menyertakan sketsa-sketsa kecil yang menggambarkan kehidupan di kota. Di desa, Pak Rahmat, Bu Siti, dan Lina selalu menunggu kabar darinya dengan antusias. Pada suatu hari, Pak Rahmat menerima undangan khusus dari Rizky untuk menghadiri sebuah acara penghargaan seni. "Pak, Bu, kalian harus datang. Aku ingin kalian melihat hasil dari semua yang telah kalian tanamkan padaku," tulis Rizky dalam suratnya. Dengan bantuan kepala desa, Pak Hasan, perjalanan Pak Rahmat dan Bu Siti ke kota diatur. Lina juga diajak, meskipun ia awalnya ragu. "Aku tidak ingin merebut momen ini dari mereka," kata Lina. Namun, Pak Rahmat meyakinkannya, "Kau adalah bagian penting dari hidup Rizky. Dia pasti ingin kau ada di sana." Acara penghargaan seni itu berlangsung megah. Di aula yang dipenuhi cahaya lampu kristal, Rizky berdiri di panggung untuk menerima penghargaan sebagai salah satu seniman muda paling berpengaruh. Dalam pidatonya, Rizky berbicara tentang inspirasi terbesar dalam hidupnya. "Inspirasi saya adalah desa kecil bernama Sindang Sari, tempat saya dibesarkan dengan penuh cinta oleh orang tua angkat saya, Pak Rahmat dan Bu Siti. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan saya arti kasih sayang tanpa syarat. Dan ada seorang wanita luar biasa, Ibu Lina, yang dengan keberaniannya memberikan saya kehidupan baru. Semua yang saya capai hari ini adalah berkat mereka." Pak Rahmat dan Bu Siti tak kuasa menahan air mata. Lina yang duduk di sebelah mereka juga terisak haru. Mereka tak pernah membayangkan bahwa anak kecil yang dulu mereka temukan di tepi sungai kini berdiri di atas panggung besar, dihormati oleh begitu banyak orang. Setelah acara penghargaan, Rizky memutuskan untuk kembali ke Sindang Sari untuk waktu yang lebih lama. Kali ini, ia membawa serta koleksi karya seninya untuk dipamerkan di balai desa. Ia ingin penduduk desa merasakan kebanggaan yang sama seperti yang ia rasakan. Hari pameran tiba, dan seluruh desa hadir. Rizky memperlihatkan karya-karyanya sambil menceritakan cerita di balik setiap lukisan. Salah satu karya yang paling menyentuh hati penduduk adalah lukisan yang ia beri judul "Kasih Ibu", yang menggambarkan sosok Bu Siti dan Lina berdiri bersama sambil memegang tangan seorang anak kecil. Lina yang melihat lukisan itu menangis terisak. "Rizky, ini terlalu indah," katanya sambil memeluk putranya. Bu Siti yang berdiri di sebelah mereka hanya tersenyum, matanya penuh kebanggaan. Rizky memutuskan untuk mendirikan sanggar seni di Sindang Sari. Sanggar itu menjadi tempat di mana anak-anak desa bisa belajar melukis, menari, dan bermain musik. Ia ingin memberikan kesempatan yang sama kepada generasi muda di desanya, seperti yang dulu diberikan oleh Pak Rahmat dan Bu Siti kepadanya. Pak Rahmat dan Bu Siti, meski usianya semakin senja, merasa bahagia melihat perubahan besar yang dibawa oleh Rizky. Rumah kecil mereka kini selalu ramai oleh tawa anak-anak yang belajar di sanggar seni. "Pak, dulu kita tidak pernah menyangka bahwa bayi kecil di tepi sungai itu akan membawa berkah sebesar ini," kata Bu Siti sambil menatap Rizky yang sedang mengajar anak-anak. Pak Rahmat tersenyum. "Anak itu memang rezeki dari Tuhan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh desa." Di bawah langit senja Sindang Sari, Rizky berdiri di tepi sungai tempat ia ditemukan bertahun-tahun lalu. Ia menatap aliran air yang tenang, mengenang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dalam hatinya, ia bersyukur atas setiap orang yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Kini, ia tahu bahwa hidupnya adalah tentang memberi. Apa yang ia terima sebagai anak kecil yang tak berdaya kini ia kembalikan dalam bentuk cinta dan seni untuk dunia. Dan di Sindang Sari, desa kecil itu, berkah dari seorang anak angkat terus tumbuh, mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti membawa kehidupan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi